memiliki anak yang soleh dan soleha, hingga di hampir setiap doa para orang tua selalu terucap harapan agar anak-anaknya menjadi anak yang beriman dan bertakwa. Ya, di setiap langkah anak-anak pasti teriring doa dari orang tua agar langkah mereka selalu lurus menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuh dewasa menjadi orang-orang soleh dan soleha. Orang tua tentu akan merasa sangat sedih bila mendapati anaknya tumbuh menjadi anak nakal, bandel, dan jauh dari agama. Jika kita melihat sejarah, bahkan anak-anak Nabi pun ada yang melawan perintah Allah Ta'ala. Seorang Nabi yang tak perlu diragukan lagi kesolehannya, ternyata bisa memiliki anak yang membangkang. Bahkan pembunuhan pertama di dunia dimulai sejak zaman manusia pertama diturunkan ke bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Dan dilakukan oleh putra Nabi Adam, yaitu Qabil, yang membunuh adiknya sendiri Habil. Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap jiwa yang terbunuh dengan penganiayaan, maka putra Adam yang pertama Qabil mendapat bagian dari dosa penumpahan darah, karena dialah orang pertama yang melakukan pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qabil membunuh adiknya Habil karena rasa iri dan dengki yang ia pendam dan akhirnya meluap. Ia diperintahkan untuk menikahi Labuda, adik kembar Habil, padahal Iklimah, kembarannya lah wanita cantik yang menjadi pujian hatinya. Ditambah lagi dengan peristiwa ketika Allah Ta'ala memerintahkan untuk berkurban, kurban Habil diterima oleh Allah Ta'ala, sedangkan kurbannya tidak diterima. Makin memuncaklah rasa iri dan dengki dalam jiwa Qabil, hingga akhirnya ia pun membunuh adik kandungnya sendiri. Ada juga kisah anak Nabi Nuh alaihissalam yang durhaka kepada Allah Ta'ala dan menentang ajaran ayahnya sendiri. Kan'an adalah putra Nabi Nuh alaihissalam yang menolak ajakan ayahnya yang sudah mendapat perintah Allah Ta'ala untuk menaiki kapal yang telah dibuatnya. Kan'an malah menganggap bahwa ayahnya adalah orang gila dan memilih bergabung dengan kaum kafir yang menurutnya benar. Bahkan di saat banjir besar datang dan akan segera menenggelamkan bumi, Kan'an tetap menolak ajakan ayahnya untuk naik ke atas kapal. Saat datang gelombang besar, Kan'an hilang dari pandangan Nabi Nuh alaihissalam. Putranya tenggelam bersama kaum yang ingkar. Jika kita menyimak kisah-kisah tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa bahkan seorang ayah yang adalah Nabi tak bisa mewariskan iman kepada anaknya. Anak Nabi pun bisa menjadi anak durhaka yang melawan Allah Ta'ala. Namun hidayah Allah Ta'ala justru bisa datang kepada orang yang dibesarkan oleh keluarga kafir. Seperti kisah dua Musa, yang satu adalah Musa, bayi laki-laki yang diasingkan ibunya karena takut dibunuh oleh Fir'aun. Namun bayi itu pada akhirnya justru diasuh dan dibesarkan oleh keluarga Fir'aun. Sedangkan bayi satunya adalah Musa As-Samiri. Musa As-Samiri merupakan anak hasil perzinahan yang dilahirkan ibunya di sebuah gunung. Menurut sejumlah ahli tafsir, ia diasuh dan dibesarkan oleh malaikat Jibril atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sangka jika bayi yang diasuh Fir'aun tatkala tumbuh dewasa oleh Allah justru diangkat menjadi Rasul karena keimanannya. Sedangkan bayi yang diasuh oleh malaikat Jibril justru menjadi musyrik dan kafir kepada Allah Ta'ala. Musa As-Samiri mengajak Bani Israel untuk membuat patung sapi emas untuk disembah. Saat ini ada banyak kasus serupa yang terjadi. Ketika para orang tua berharap anaknya menjadi anak yang baik dan soleh, namun karena pengaruh lingkungan dan perkembangan zaman, sang anak justru melawan perintah Allah Ta'ala dan orang tua. Peran orang tua memang sangat penting dalam membentuk karakter anak dan menanamkan keimanan serta ilmu agama. Lantas usaha apa yang harus kita lakukan agar memiliki anak soleh? Pertama, tentu saja keteladanan. Orang tua adalah teladan yang utama bagi anak. Jika anak diperintahkan sholat, namun orang tua tidak menjalankannya. Anak disuruh mengaji, namun orang tua tak pernah sekalipun membaca Al-Quran. Maka teladan mana yang akan dicontoh anak dari orang tuanya? Kedua, cobalah untuk banyak berdiskusi dengan anak. Orang tua juga harus mendengarkan pendapat dan cerita anak. Sesibuk apapun orang tua, sempatkan diri untuk bisa menjadi teman curhat dan diskusi bagi anak-anak. Ketiga, menasihati dengan kisah-kisah inspiratif, baik kisah para nabi, sahabat nabi, kisah orang-orang soleh dan juga orang-orang hebat. Kisah-kisah ini bisa jadi inspirasi dan pelajaran buat mereka.
Melalui kisah-kisah ini, orang tua bisa menyampaikan nasihat yang tidak biasa dan kadang lebih manjur daripada nasihat dengan bahasa perintah. Keempat, hukum anak dengan cara yang baik saat melakukan kesalahan. Orang tua jangan segan untuk meminta maaf jika memang berlaku salah, hingga anak pun akan belajar untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Beri pujian dan penghargaan bila anak berbuat baik. Beri pelukan dan ciuman agar anak merasa nyaman dan dicintai. Dan yang terakhir, doakan anak di setiap kesempatan yang ada. Apa yang lebih didamba anak selain doa orang tuanya yang akan menerangi langkah mereka dan mempermudah jalan mereka menjadi anak soleh. Iman harus diusahakan. Tanpa usaha, meski dilahirkan dari keturunan Nabi sekalipun, tidak menjamin bahwa ia akan tumbuh dengan ketaatan dan ketakwaan layaknya Nabi. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak mampu mengislamkan pamannya Abu Thalib hingga detik-detik akhir hidupnya. Hal ini menandakan bahwa seorang Nabi pun tidak ada hak dalam hidayah yang satu ini. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Allah Ta'ala Maha Adil dan Maha Kuasa atas segala sesuatu yang telah menjadikan iman bukan sesuatu yang diwarisi. Jika iman dapat diwarisi, bisa-bisa kita sebagai bangsa Indonesia masih menyembah berhala dan roh leluhur. Bisa-bisa sebesar apapun usaha manusia mencari iman akan sia-sia. Orang soleh, anaknya akan mengikuti jejak yang menjadi soleh. Orang tua pendosa, maka anaknya akan bernasib buruk pula, mewarisi iman orang tuanya. Memiliki anak soleh. Pertama, tentu saja keteladanan. Orang tua adalah teladan yang utama bagi anak. Jika anak diperintahkan sholat, namun orang tua tidak menjalankannya. Anak disuruh mengaji, namun orang tua tak pernah sekalipun membaca Al-Quran. Maka teladan mana yang akan dicontoh anak dari orang tuanya? Kedua, cobalah untuk banyak berdiskusi dengan anak. Orang tua juga harus mendengarkan pendapat dan cerita anak. Sesibuk apapun orang tua, sempatkan diri untuk bisa menjadi teman curhat dan diskusi bagi anak-anak. Ketiga, menasihati dengan kisah-kisah inspiratif, baik kisah para nabi, sahabat nabi, kisah orang-orang soleh dan juga orang-orang hebat. Kisah-kisah ini bisa jadi inspirasi dan pelajaran buat mereka. Melalui kisah-kisah ini, orang tua bisa menyampaikan nasihat yang tidak biasa dan kadang lebih manjur daripada nasihat dengan bahasa perintah. Keempat, hukum anak dengan cara yang baik saat melakukan kesalahan. Orang tua jangan segan untuk meminta maaf jika memang berlaku salah, hingga anak pun akan belajar untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Beri pujian dan penghargaan bila anak berbuat baik. Beri pelukan dan ciuman agar anak merasa nyaman dan dicintai. Dan yang terakhir, doakan anak di setiap kesempatan yang ada. Apa yang lebih didamba anak selain doa orang tuanya yang akan menerangi langkah mereka dan mempermudah jalan mereka menjadi anak soleh. Iman harus diusahakan. Tanpa usaha, meski dilahirkan dari keturunan Nabi sekalipun, tidak menjamin bahwa ia akan tumbuh dengan ketaatan dan ketakwaan layaknya Nabi. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak mampu mengislamkan pamannya Abu Thalib hingga detik-detik akhir hidupnya. Hal ini menandakan bahwa seorang Nabi pun tidak ada hak dalam hidayah yang satu ini. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Allah Ta'ala Maha Adil dan Maha Kuasa atas segala sesuatu yang telah menjadikan iman bukan sesuatu yang diwarisi. Jika iman dapat diwarisi, bisa-bisa kita sebagai bangsa Indonesia masih menyembah berhala dan roh leluhur. Bisa-bisa sebesar apapun usaha manusia mencari iman akan sia-sia. Orang soleh, anaknya akan mengikuti jejak yang menjadi soleh. Orang tua pendosa, maka anaknya akan bernasib buruk pula, mewarisi iman orang tuanya.